Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Selamat sore juga untuk Dr. Yudan selaku pengampu mata kuliah pendidikan transformatif. Pada kesempatan kali ini saya, Ibu Sohira, akan mempresentasikan penugasan individu untuk mata kuliah transformasi pendidikan, di mana dengan judul kali ini perubahan individu. Mohon izin untuk share PPT teman-teman semua. Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini yang akan didiskusikan yaitu tentang perubahan individu yang dibawakan oleh saya sendiri, Sohira, kelas F4. Untuk teman-teman yang F3, silahkan nanti setelah ini kita berdiskusi melalui channel YouTube saya. Adapun untuk kali ini saya membacakan beberapa atau mengungkapkan beberapa teori perubahan perilaku individu. Yang pertama, teori Kurt Lewin yang menyatakan bahwa kekuatan-kekuatan pendorong meningkat. Hal ini terjadi karena adanya stimulus-stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan-perubahan perilaku. Stimulus ini berupa informasi-informasi sehubungan dengan perilaku yang bersangkutan. Yang kedua, kekuatan-kekuatan penahan menurun. Hal ini akan terjadi karena adanya stimulus-stimulus yang memperlemah kekuatan penahan tersebut. Yang ketiga, kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun. Dengan keadaan semacam ini, jelas juga akan terjadi perubahan perilaku. Berikutnya yaitu teori stimulus, organisme atau respons atau biasa disingkat dengan source, di mana perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya, kualitas dari sumber komunikasi sources, proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari yang pertama, stimulus atau rangsang yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak, berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti di sini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme, berarti ada perhatian dari individu. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme atau diterima, maka ia mengerti stimulus ini akan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Setelah itu, organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya atau bersikap. Akhirnya, dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut, di mana mengalami perubahan perilaku. Teori perubahan perilaku individu yang pertama yaitu teori fungsi menurut Kars.
1960, perilaku dilatar belakangi oleh kebutuhan individu yang bersangkutan. Kars berasumsi bahwa perilaku itu memiliki fungsi instrumental, artinya dapat berfungsi dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan. Seseorang dapat bertindak atau berperilaku positif terhadap objek demi pemenuhan kebutuhannya. Sebaliknya, bila objek tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka ia akan berperilaku negatif. Terus selanjutnya, perilaku dapat berfungsi sebagai defense, mekanisme, atau sebagai pertahanan diri dalam menghadapi lingkungannya. Artinya, dengan perilakunya, dengan tindakannya, manusia dapat melindungi ancaman yang datang dari luar. Perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan memberikan arti dalam peranannya dengan tindakannya. Tindakannya itu seseorang senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan tindakan sehari-hari tersebut, seseorang telah melakukan keputusan sehubungan dengan objek atau stimulus yang dihadapi. Pengambilan keputusan yang mengakibatkan tindakan tersebut dilakukan secara spontan dan dalam waktu yang singkat. Perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab suatu situasi. Nilai ekspresif ini berasal dari konsep diri seseorang dan merupakan pencerminan dari hati sanubari. Oleh sebab itu, perilaku itu dapat merupakan layar, di mana segala ungkapan diri orang dapat dilihat. Misalnya, orang yang sedang marah, sedang gusar, dan sebagainya dapat dilihat dari perilaku orang tersebut. Teori yang selanjutnya menurut Surya 1997 mengemukakan ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja, intensional. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya, individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan. Misalnya pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilannya semakin meningkat dibandingkan sebelum dia mengikuti suatu proses belajar. Yang kedua, perubahan yang fungsional. Artinya, setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang. Yang ketiga, perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Yang keempat, perubahan yang bersifat aktif. Artinya, untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. Misalnya, manajer ingin memperoleh pengetahuan baru tentang strategi bisnis. Maka manajer tersebut aktif melakukan kegiatan membaca dan mengkaji buku-buku strategi bisnis, berdiskusi dengan manajer lain tentang strategi bisnis dan sebagainya. Yang kelima, perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diproses dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Misalnya, manajer belajar mengoperasikan program akuntansi, maka penguasaan keterampilan mengoperasikan komputer program akuntansi tersebut akan menetap dan melekat dalam diri mahasiswa tersebut. Yang keenam yaitu perubahan yang bertujuan dan terarah, di mana individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Misalnya, seorang
Manajer apalagi strategis tujuan jangka pendeknya untuk tahu tentang apa-apa yang akan dilakukan dalam dunia bisnis. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk ahli dalam bisnis dan mungkin untuk promosi ke jabatan yang lebih tinggi karena telah menguasai bidang tertentu. Kemudian perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh perubahan dalam sikap dan keterampilannya. Selanjutnya, jenis-jenis perubahan individu. Perubahan individu dalam konteks pendidikan transformasi sangat dipengaruhi oleh metode pengajaran, kurikulum yang diterapkan, dan budaya sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan transformasi bertujuan untuk membentuk individu yang lebih adaptif, kritis, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Dalam pendidikan transformasi dapat mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kognitif. Dalam perubahan kognitif, ada pengembangan keterampilan yang berpikir kritis. Kemudian, penanaman kreativitas. Yang kedua, perubahan sosial yang terdiri dari pengembangan keterampilan kolaborasi atau keterampilan bekerja sama dengan orang lain dan peningkatan kesadaran sosial. Selanjutnya, perubahan emosional dan kesejahteraan, di mana di sini peningkatan kemandirian dan rasa percaya diri dan peningkatan kesejahteraan mental. Di sini juga ada perubahan nilai dan etika. Yang dimaksud pengembangan nilai-nilai etika adalah pendidikan transformasi dapat membantu individu menginternalisasi nilai-nilai etika dan moral yang mendasari tindakan mereka, sehingga mereka menjadi warga yang bertanggung jawab dan berintegritas. Peningkatan kesadaran etis juga fokus pada pembelajaran etika dan tanggung jawab sosial. Dapat meningkatkan kesadaran individu terhadap dampak etis dari keputusan dan tindakan mereka. Kemudian pengembangan keterampilan kewirausahaan, di mana di sana pengembangan jiwa kewirausahaan melalui pendidikan transformasi memasukkan elemen kewirausahaan individu untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita diskusi melalui fitur yang ada di YouTube saya. Nanti saya upload di sana. Kemudian nanti timbal balik ada umpan balik dari Pak Yudan. Mohon umpan baliknya juga beserta teman-teman dari kelas F3 dan F4. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.